Namun semuanya tampak Itu begitu aneh, terutama ada di bagi tim mana-mana, Arab guys. Saudi sendiri, di mana mereka kayaknya sedikit menyesali keputusan menjual tiket murah ke supporter Indonesia. Karena tak lama setelah itu, beneran tiketnya sold out. Ya iyalah, mahal aja ludes, apalagi murah, ya sikat. Sesuatu yang sebenarnya udah pernah diwanti-wanti oleh Qatar perihal gilanya supporter Indonesia meskipun sedang di negara orang sekalipun. Dan kayaknya laga di King Abdullah Sports City Stadium akan menjadi laga yang sangat panas. Gak cuma dari sisi permainan, melainkan dari sisi supporter yang hadir juga. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke, apa kabar semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, sentiasa dimurahkan rezeki dan juga sentiasa sukses dalam apa juga yang kalian usahakan. Oke guys, sekarang ini timnas Indonesia ke semua pemain-pemainnya telah pun berada di Arab Saudi, di Jeddah. Sama ada pemain-pemain keturunan ataupun pemain-pemain lokal. Yang pentingnya semua nasionalisme mereka itu bersemangat tinggi untuk melawan Arab Saudi guys. Kalau di atas kertasnya kita paham dan kita ketahui bahwa Arab Saudi lebih unggul daripada segi di atas kertasnya, data dan faktanya. Tetapi apa saja bisa berlaku di perlawanan nanti. Di lapangan ketika saat perlawanan itu berlangsung, itulah yang akan membedakan kedua-dua tim ini nanti. Jadi Indonesia didukung oleh fans fanatiknya, dan kita ketahui bahwa penyokong ataupun pendukung timnas Indonesia ini kalau di Indonesia ini sekitar 70% daripada jutaan, ratusan juta jiwa yang ada di Indonesia itu adalah pendukung tegar untuk timnas Indonesia. Dan semua pendukung-pendukung ini ataupun fans timnas Indonesia ini berada di mana-mana negara pun. Dan kini bermain di Arab Saudi juga ada pendukung timnas Indonesia yang berada di sana, memberi semangat, memberi support yang cukup tinggi untuk timnas Indonesia. Saya mendoakan semoga timnas Indonesia bermain dengan baik dan juga mencipta sejarah kemenangan ke atas Arab Saudi ini. Yang penting guys, kita tetap semangat karena keyakinan itu terus dengan semangat juang yang tinggi didukung oleh fans itu, insya Allah akan beroleh hasil yang baik. Apapun guys, hari ini saya ingin mereaksi ya video terkait dengan fans Indonesia ini. Dibilang juga apa, nasionalisme mereka gila. Arab heran, tiket away Indo ludes dalam sekejap. Nah itu di Arab Saudi pun ludes, apatah lagi di GBK nanti guys. Saya sendiri sudah ada tiket di GBK untuk menonton timnas Indonesia melawan Australia nanti. Oke guys, tanpa berbasa-basi yuk kita simak dulu video ini. Yong Ki-hun ini asisten pelatih dan dikhususkan untuk melatih striker-striker Indonesia. Ini sebenarnya yang kita tunggu-tunggu juga guys. Setelah melakukan latihan perdana di Jakarta, termasuk kejadian sedih yang dialami oleh Dimas Derajat gara-gara tasnya diambil orang tolol yang semoga diberikan balasan luar biasa pedih. Skuad Garuda akhirnya bertolak ke Arab Saudi untuk memulai perjuangan panjang di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan setibanya di Arab, momen berbeda dirasakan oleh para pemain serta staf pelatih, di mana mereka mendapatkan sebuah sambutan hangat di bandara. Sebuah hal yang sejatinya normal terjadi karena semua tahu kalau fans Indonesia itu ada di mana-mana. Namun semuanya tampak begitu aneh, terutama bagi tim Arab Saudi sendiri, di mana mereka kayaknya sedikit menyesali keputusan menjual tiket murah ke supporter Indonesia. Karena tak lama setelah itu, beneran tiketnya sold out. Ya iyalah, mahal aja ludes, apalagi murah, ya sikat. Sesuatu yang sebenarnya udah pernah diwanti-wanti oleh Qatar perihal gilanya supporter Indonesia meskipun sedang di negara orang sekalipun. Dan kayaknya laga di King Abdullah Sports City Stadium akan menjadi laga yang sangat panas. Gak cuma dari sisi permainan, melainkan dari sisi supporter yang hadir juga. Ini betul-betul fans yang betul-betul fanatik ya, sampai ludes ya juga di Arab Saudi. Jadi betul lah fans Indonesia ini ada di mana-mana kan. Di Asia kah main, di Arab kah main, di Eropa kah. Memang fans Indonesia ini ada di mana-mana.
Semua paham kalau fans bola Indonesia itu merupakan salah satu yang paling gila di dunia. Bahkan ketika main di luar Paling negeri pun, gila di timnas dunia, guys. Indonesia nyaris selalu nggak pernah kekurangan dukungan. Contohnya ya kemarin, saat Indonesia U19 melawan Korea Selatan. Dalam laga yang berkesudahan 3-0 bagi Korea, tampak jelas kalau malahan yang kelihatan seperti tuan rumah adalah Indonesia. Padahal itu hanyalah sebuah gila. turnamen uji coba, dan yang main pun timnas junior gitu loh. Indonesia Tapi ramai ya. fanatismenya gokil, dan sayangnya Indonesia harus keok 3-0 dari Korea. Gila guys, tengok. Ini yang ketika Indonesia U19 ini kan lawan Korea ini. Macam stadion ini di Indonesia. Hampir kesemuanya adalah fans daripada timnas Indonesia. Ini yang kita sangat apresiasi kepada fans-fans di seluruh dunia sebenarnya yang mendukung timnas Indonesia ini, walaupun mereka berada di berbagai mana tempat pun ya, di negara manapun, demi untuk sepak bola dan memberi semangat yang tinggi kepada pemain-pemain. Mereka sanggup datang ya ke stadion ini hanya untuk ingin memberi semangat kepada pemain-pemain semua. Jadi ini satu kegilaan juga lah untuk sepak bola Indonesia yang saat ini punya momentum yang baik. Jadi ini kita perlu teruskan. Sebab itu saya ingin melihat, saya tidak sabar sebenarnya nih guys, untuk ke GBK melihat, menonton sendiri perlawanan dan melihat secara keseluruhan, secara langsung fans Indonesia yang berada di GBK itu bagaimana euforianya, bagaimana suasananya, keadaannya nanti. Jadi sama-sama kita nantikan ya di sana. Oke guys, kita lanjut. Dari Korea Selatan. Menang kalah itu belakang kira, yang penting memberi semangat juang yang tinggi itu kepada pemain-pemain. Itu penting juga. Pendukung ini punya peranan yang cukup besar lah, bagi saya cukup besar, untuk menaikkan semangat para pemain, mental dan emosi Nyatanya pemain. fenomena fanatisme supporter Indonesia emang udah seterkenal itu saat di Piala Asia kemarin. Entah itu senior ataupun U23, rombongan supporter Indonesia yang datang ke Qatar sangat-sangat gila. Bahkan sepanjang turnamen, supporter Indonesia banyak sekali disorot lantaran beragam aksi menarik di sana. Sesuatu yang kemudian meninggalkan kesan tersendiri di Piala Asia. Dan Qatar pun sejatinya udah pernah mewanti-wanti Arab Saudi untuk gak menjual tiket semurah itu kepada tim Indonesia. Sebab dengan harga standar aja yang datang gila-gilaan. Lah ini Arab malah jual murah pol. Ya sold out lah dalam sekejap. Emang sih Arab negaranya tajir melintir, tapi mereka heran juga melihat nasionalisme supporter Indonesia yang dirasa beneran gokil. Beneran gokil guys ya. Tapi memang daerah ketika main di Malaysia pun kan, pendukung timnas Indonesia ini, fansnya cukup banyak guys datang. Hampir separuh stadion itu adalah fans daripada Indonesia yang menyokong timnas Indonesia itu. Memang kita ketahui lah. Sebagaimana diketahui kalau rombongan timnas Indonesia yang dari Jakarta udah tiba di Arab. Dan di bandara pun rombongan timnas disambut hangat. Memang secara jadwal semua pemain dipastikan akan berkumpul lengkap pada tanggal 3. Karena para pemain aboard pun juga baru OTW kemarin. Jadi semisal sampai pun harus istirahat dulu. Dan yang pasti, mereka udah pada OTW. Yang mana itu terlihat dari story di sosial media mereka masing-masing. Tom Haye, J. Jas, Sandy Walsh, semua sudah bergabung guys di Arab Saudi ya. Justin Hubner juga ada, Orat Mangun juga, masing-masing sudah. Sementara itu jelang laga perdana ini, baik Sinteyong dan Roberto Mancini sama-sama sudah menyiapkan rencana terbaik untuk meraih hasil positif. Terutama bagi Arab, jelas mereka nggak mau dipermalukan oleh tim ranking 133 FIFA. Apalagi secara rekor, Indonesia beneran sulit banget buat menang dari Arab selama ini. Meskipun begitu, menurut pelatih timnas Irak, Jesus Casas, Indonesia adalah tim yang progres perkembangannya paling nyata. Sebab berkaca dari pengalamannya bertanding melawan Indonesia, ya memang seperti itu kenyataannya. Dilihat dari semakin menipisnya jumlah gol yang bisa mereka cetak ke gawang Indonesia, serta kualitas permainan Indonesia yang semakin meningkat. Bahkan Jesus Casas berani menyimpulkan kalau kemenangan timnya yang diraih atas Indonesia murni karena pengalaman. Karena semua tahu jika Indonesia ini mayoritasnya adalah pemain muda. Maka dari itu Jesus Casas menganggap kalau skuad Garuda pasti jauh lebih matang, terutama dalam menghadapi tekanan. Sehingga itu pastinya nggak akan mudah bagi Arab Saudi untuk bisa menang gitu aja.
Itu akan jadi pertandingan yang sulit saat mereka melawan kami. Di paruh pertama, kami belum maksimal. Kami tidak bisa menghentikan serangan Indonesia. Indonesia selalu bisa memulai permainan dengan baik yang membuat kami sulit menerapkan high press ketika itu. Jelas itu tidak mudah, jadi mungkin itu alasan kami sempat kesulitan ketika itu. Ucap pelatih asal Spanyol tersebut dilansir dari CNN. Wah, itu Yusuf Casas, guys. Jadi Denny waspada juga ini dengan Indonesia. Nah, bukan Indonesia yang dulu, berbeda dengan yang dulu. Sekarang Indonesia sudah punya kelainan, sudah ada peningkatan sepak bolanya. Jadi masing-masing juga memahami dan perlu berhati-hati. Siapa saja lawan di putaran ketiga ini pasti punya kekuatan masing-masingnya. Di sisi lain, meskipun pastinya sangat sulit, apalagi dengan lini belakang yang mengkhawatirkan, Coach Shin sendiri tetap merasa optimis kalau skuadnya bisa kok memberikan kejutan. Baginya bola itu bundar, dan segala kemungkinan masih bisa terjadi. Sebab Tetap berkaca ada dari yang kejutan. udah-udah, makin Indonesia diremehin malah makin ngeri. Ingat saat di Piala Asia, siapa yang ngira Indonesia yang datang dengan skuad termuda bisa lolos sampai 16 besar? Dan di Piala Betul. Asia U23, gak ada yang nyangka juga Indonesia yang statusnya debutan bisa lolos sampai semifinal. Mana ngalahin tim-tim macam Australia, Jordania, dan Korea Selatan pula. Lalu saat di kualifikasi Piala Asia juga, gak ada yang nyangka kalau Indonesia bisa menang di kandang Kuwait. Jadi ya memang dalam sepak bola sekali lagi semua bisa terjadi. Termasuk di laga versus Arab Saudi nanti yang mana Coach Shin percaya meskipun Arab kini dilatih pelatih sekelas Roberto Mancini, tapi Indonesia juga punya peluang yang sama untuk meraih hasil bagus. Pelatih Roberto Mancini memang salah satu pelatih terbaik, apalagi di bawah naungannya, timnas Arab Saudi juga sudah berinvestasi banyak. Mereka adalah tim yang baik, tetapi bola itu bundar. Untuk itu kita harus lebih fokus lagi dan lebih baik lagi. Pastinya tidak akan ada yang tahu hasilnya seperti apa sampai pertandingan selesai. Kata Sinteyong pada media. Betul. Bola itu bundar selagi masih menit permainan itu berjalan. Selama 90 menit itu selagi masih ada harapan untuk kedua-dua tim ini. Dan kita doakan Indonesia terlepas dari apapun, mampu. peluang untuk seenggaknya mencuri 1 poin itu tetap ada. Bahkan menang pun juga bisa terjadi, karena sepak bola memang nggak bisa diprediksi. Siapa tahu ya kan, Indonesia dapat 1 gol jatuh dari angkasa, habis itu bisa mempertahankan sampai Jatuh akhir. dari angkasa. Pokoknya data biarlah data, dan sepak bola terlalu indah jika cuma dilihat dari data. Memang selama ini Indonesia nggak pernah menang, tapi ya lihat dulu yang main siapa dan gimana. Bukan apa-apa, secara level kompetisi liga aja udah beda jauh. Makanya udah kalah dari sisi hasil, diajar pula dari sisi permainan. Namun di round 3 ini, kami yakin dengan segala hal yang udah terjadi, rasa sakit yang udah berulang kali dialami, derai tetesan air mata yang entah berapa kali mengalir, pastinya membuat semuanya telah belajar. Untuk kemudian menjadikan segala rasa sakit dan kesedihan yang lalu sebagai acuan untuk berkembang maju. Ingat, perjalanan di round 3 ini masih sangat panjang. Jadi apapun hasilnya, tetap fokus sampai benar-benar mencapai target yang diinginkan. Oke? Oke guys, itu dia ulasan daripada video ini. Jadi semuanya di atas kertas, data faktanya Arab Saudi memang unggul, tetapi bola itu bundar, kata Sinteyong, kepala pelatih timnas Indonesia. Bola itu bundar, apa saja bisa berlaku. Dan saya punya prediksi guys, memang ini bermain di Arab Saudi dan punya kelebihan itu adalah Arab Saudi, dan mengikut 5 perlawanan terakhir, Arab Saudi ini tidak pernah pun kalah bermain di Stadion Jeddah ini. Tetapi saya punya prediksi kali ini, Indonesia bisa mencipta sejarah ya. Mungkin kemenangan 1-0 kepada timnas Indonesia. Oke, itu saya punya prediksi guys. Prediksi kalian bagaimana? Kalian komentar di ruang kolom di bawah ini. Kita boleh memprediksikan saja, tetapi akhirnya nanti hanya sewaktu permainan itu bisa menampilkan siapa saja boleh mencetak gol dengan permainan dan taktikal yang baik nanti. Dan sebelum perlawanan pada tanggal 5 ini, pemain-pemain timnas Indonesia juga
telah mengerjakan umrah ya untuk Muslim itu, pemain-pemain yang beragama Islam ketika tiba di Arab Saudi terus pergi mengerjakan umrah. Jadi saya mendoakan juga semoga pemain semua mendapat umrah yang mabrur dan sentiasa sukses juga dalam setiap apa yang mereka inginkan, mereka rencanakan, mereka doakan bersama-sama untuk kemenangan Indonesia ini. Dapat 1 poin pun bagus, tetapi prediksi saya kemenangan untuk timnas Indonesia 1-0 pada tanggal 5 itu nanti. Oke, kalian coba teka-teka, coba prediksikan berapa. Ini atas kalau saya melihat semua pemain-pemain yang berada dalam kesebelasan starting line up nanti itu, saya menjangkakan hampir ke semua pemain keturunan itu akan diturunkan oleh Sinteyong, dan di bagian lini belakang itu ada juga pemain lokal yang akan diturunkan, yaitu Rizky Ridho, dan di bagian lini tengah sudah pastinya ada Tomaye, kemudian kemungkinan Ivar Jenner dibantu juga oleh kalau Marcelino Ferdinand ini, selalunya Marcelino Ferdinand akan main starting 11, begitu juga di striker adanya Orat Mangun dan juga Rafael Struijk kemungkinan besar. Jadi sistem tactical Sinteyong itu dia akan menyerang dan counter attack. Bola itu akan menjadi laju nanti. Permainan ini akan menjadi laju di antara kedua-dua tim ini. Punya position ball-nya lebih memihak, mungkin seimbang, dan Arab Saudi mungkin lebih tinggi position ball-nya, tetapi dari segi cetakan gol itu mungkin siapa saja bisa dapat keberuntungan lebih awal. Jadi untuk 10 menit pertama hingga ke 15 menit pertama, jika Indonesia dapat memberi tekanan kepada tim Arab Saudi ini, kemungkinan Indonesia juga berpeluang untuk mencetak gol. Apapun, tetap semangat ya, tetap semangat. Kita mendoakan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Semoga kemenangan ataupun imbang, akan dapat 1 poin pun tidak bersyukur juga. Oke, sampai di situ saja video pada kali ini, dan mungkin kalian punya pandangan sendiri, kalian boleh komentar di ruang kolom video. Kepada fans Indonesia yang sudah membeli tiket dengan ludes itu, semoga kalian juga sentiasa membuat yang terbaik, memberikan dukungan, dan sentiasa kalian dalam keadaan kesehatan yang baik ketika berada di Arab Saudi itu. Terima kasih semua, dan juga kepada yang sudah subscribe channel ini, terima kasih juga sentiasa mendukung dan selalu berkomentar dan selalu like. Semoga kalian dimurahkan rezeki, berikan kesehatan. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalani Studio untuk kita, channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami, Askalani Studio. Askalani Studio.